pertama ini, jadi di soal pertama ini kan pada proses industri pengolahan logam besi terjadi reaksi Fe2O3 ditambah dengan karbon monoksida itu menjadi logam besi, terus ada hasil sampingnya itu berupa CO2. Nah, jika dibutuhkan 16 gram besi 3 oksida, maka volume gas CO2 yang dihasilkan dalam keadaan STP. Nah, berarti kalau dalam keadaan STP kan untuk menentukan, jadi untuk dalam keadaan STP, V dalam keadaan STP itu rumusnya itu kita bisa pakai jumlah mol dikali nilai 22,4 mililiter. Nah, terus berarti kita nyarinya untuk yang CO2 kan kita pakai kesebandingan kan. Nah, kesebandingannya didapatkan dari mana? Kesebandingannya itu kita bisa dapatkan dari penyetaraan reaksi. Di sini semisal nih, ini kan ada Fe2O3, terus ditambah CO menjadi Fe, logam besi, ditambah dengan CO2. Nah, di sini kan diketahui kalau di soal dia tuh belum setara. Entah kalau misalkan nanti kalian di IETS udah ketemu soal kayak gini, entah setara ataupun belum setara, alangkah lebih baiknya kalau kalian cek terlebih dahulu. Nah, cara taunya gimana kalau dia belum setara? Karena di sini kalau kita lihat kan di bagian reaktan, di sebelah kiri, jumlah Fe-nya kan ada 2, Fe2. Nah, sedangkan kalau di sebelah kanan kan jumlah Fe-nya cuma 1 aja. Berarti kalau di kiri 2, berarti di kanan harus 2 juga kan? Karena kan reaktan harus sama dengan produk. Jadi kayak harus sebanding nilainya. Berarti kalau di kiri ini 2, berarti di kanan kita kasih nilai 2. Nah, terus sekarang kita tinggal lihat nilai yang oksigen atau atom U-nya jumlahnya. Nah, ternyata kalau di kiri ini jumlahnya dia kan ada O3 sama O1 di sini kan. Berarti total di sini dia ada 4. Nah, sedangkan kalau yang di CO2 dia tuh atom oksigennya tuh cuma 2 aja. Berarti kan kita harus bandingin lagi tuh gimana caranya. Nah, karena di sini 4, di sini 2, berarti di sini aku coba kalikan dengan 3. Berarti kan di sini ada 6 kan? Ada 6 atom O dan 3 atom karbon atau atom C. Nah, sedangkan di sini C-nya cuma 1, berarti kita kasih 3. Terus kita lihat lagi. 3 dikali 0, 3, ada 3 atom O, di sini ada 3 atom O, 6, ada 3 atom C juga, berarti udah setara. Berarti kita udah bisa melakukan kesebandingan mol di sini. Karena koefisiennya sudah sama atau sudah setara. Nah, berarti di sini langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah mol dari besi 3 oksida. Di sini Fe2O3. Jumlah mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi dengan MR atau AR. Kalau bedanya, kalau misalkan kalian bingung AR sama MR itu apa, kalau AR itu jumlah atom. Dia atom berarti sendiri kayak cuman N aja gitu. Nah, sedangkan kalau MR itu lebih dari 1 atom. Kayak gitu. Nah, karena di sini kan Fe2O3 kan dia lebih dari 1 atom, berarti dia menggunakan MR, bukan menggunakan AR. Sehingga di sini untuk masanya dia 16. Nah, untuk MR-nya kalian hitung sendiri, rumusnya aku cuma kasih rumus saja. Di sini MR berarti 2 dikali Fe ditambah 3 dikali O. Nah, Fe itu, ini maksudnya AR ya. AR-nya Fe sama AR-nya O. Jadi di sini 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 16. Hasilnya 160 gram per mol. Nah, berarti di sini dibagi dengan 160 hasilnya 0,1 mol. Nah, 0,1 mol, terus berarti kalau kita mau cari tahu molnya CO2 gimana? Mungkin ada yang udah tahu caranya. Kalau clue-nya adalah dengan menggunakan kesebandingan mol, berarti kira-kira jumlah molnya CO2 ini berapa? 3/1 kali 0,1, Kak. Gimana?
3/1 kali 0,1 mol. Iya, betul. Jadi untuk mencari molnya CO2, N dari CO2 itu sama dengan 3/1 dikali 0,1 mol. Nah, berarti dia jumlah molnya 0,3 mol. Nah, terus kita kan udah tahu nih rumusnya, kita udah tahu jumlah mol dari si CO2. Berarti sekarang kita tinggal mencari berapa sih volume dalam keadaan STP dari CO2 itu. Untuk menentukan volumenya, berarti di sini V sama dengan NCO2 dikali dengan 22,4. Berarti di sini ada 0,3 mol dikali 22,4 liter. Berarti nanti di sini hasilnya adalah ini. Oke, mungkin dari kalian untuk soal nomor 1 ini ada yang mau kalian diskusikan dulu atau mau kalian tanyakan? Nah, benar nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung dan ada pertanyaan, bisa banget ditanyain, ditunggu sampai 13.29 ya. Gak apa-apa, tanya aja dulu sekarang daripada ditanya pas ETS kan susah tuh. Kalian mau tanya ke siapa? Tuh, benar banget. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Kalau udah aman mungkin bisa ketik 1 kali ya, biar aku tahu ketik 1 untuk aman gitu. Biar aku bisa lanjut. Kalau dari kalian udah aman. Oke. Baru Muhammad nih, oke udah beberapa. Oke, karena udah beberapa yang udah ngetik 1, berarti aku anggap semuanya di sini aman ya untuk soal nomor 1. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Beberapa senyawa bisa dikatakan dia senyawa polar itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama, kalau dia polar itu dia tuh asimetris. Asimetris itu maksudnya gimana? Asimetris itu strukturnya itu acak gitu. Dia kayak semrawut lah intinya. Nah, terus yang kedua, dia itu punya beda keelektronegatifan. Elektronegatifan. Dah, jadi dua ini yang bisa menandakan suatu senyawa atau suatu struktur itu bisa dikatakan dia polar atau non-polar. Nah, karena di soal nomor 2 yang dikatakan mana senyawa yang bersifat polar, maka kita bisa meninjau dari dua hal ini. Tapi karena yang di sini dia dimintanya adalah struktur Lewis, maka yang kita tinjau adalah yang nomor 1, berdasarkan struktur, dia simetris atau tidak, ada atau tidaknya PEB. Oh iya, berarti di sini tambahan yang ketiga itu yang paling menandakan adalah ada PEB. Nah, berarti dari struktur Lewis ini selain dari dia simetris atau tidaknya, terus kita lihat ada PEB atau tidak. Nah, dari pilihan yang pertama nih, poin yang pertama. Di sini ada CH4, ada metana. Nah, kalau kita lihat kan dia strukturnya stabil ya di sini, dia simetris. Berarti dia di sini adalah senyawa nonpolar. Terus kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini dia bentuknya adalah PCl5. Nah, karena dia bentuknya adalah PCl5, di mana di sini dia itu strukturnya kurang stabil, dia strukturnya itu asimetris, maka dia bisa digolongkan ke dalam senyawa polar. Nah, terus untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini menurut kalian lebih ke dia non polar atau polar? Kalau misalkan kalian pilih polar, alasannya apa? Kalau non polar, alasannya apa? Mungkin ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Kenapa? Menurut saya itu izin menjawab. Menurut saya itu non polar soalnya itu bentuknya asimetris. Bentuknya simetris. Itu kan ada Oke. dua PEB di atas sama di bawah terus sama mengikat.
di kiri dan kanan. Oke, jadi ada tadi dari siapa ya? Kalau boleh tahu yang jawab? Oke. Nah, terus jadi tadi udah ada yang jawab ya kalau struktur H2O ini atau air itu dia sifatnya dia sebagai nonpolar. Tapi sayangnya struktur H2O ini nggak seperti ini, nggak sesimetris ini. Strukturnya itu bengkok. Ini H dengan 2 PEB. Jadi dapat dipastikan bahwasannya struktur dia itu adalah sifatnya sebagai polar. Kenapa? Karena dia strukturnya asimetris. Selain asimetris, dia punya PEB di sini. Jadi struktur inilah yang bikin dia tuh bengkok. Dia bukan yang berbentuk linear kayak di soal. Oke, terima kasih Muhammad. Siapa tadi? Aku lupa namanya. Nah, itu yang udah mau menjawab, mungkin kayak aku lanjut ke NH3. Nah, NH3 ini udah pasti ya, dia ada PEB. Di sini ada PEB, berarti dia di sini sebagai polar. Terus, di sini CO2. Nah, CO2 itu walaupun dia punya 2 pasang PEB, di sini ada 2 PEB kan dari atom O, tapi karena dia strukturnya linier, maka dia itu sifatnya nonpolar. Kayak gitu. Berarti di sini yang sifatnya polar kan cuma 2, 3, dan 4. Nah, kita tinggal cari. Berarti ada yang bersifat polar ya berarti tinggal 3. Wait. Ini dari struktur Lewis ya. Kalau dari struktur Lewis berarti si H2O ini, maaf ya, karena kalau tinjauannya adalah struktur Lewis dan dia di sini simetris, maka dia bisa dikatakan nonpolar. Itu kalau dari struktur ya, dari struktur Lewisnya. Jadi ada nggak di sini jawabannya? Nggak ada ya? Tapi harusnya H2O itu ini, nggak mungkin dia polar. Jadi dia nggak mungkin nonpolar. Berarti jawabannya adalah kalau nggak 2, 3 ya 3, 4. Udah ada 2 jawaban. Karena kalau PCl5 tuh dia udah pasti dia bentuknya polar karena dia asimetris. Terus H2O juga polar. NH3 apalagi polar juga. Berarti untuk sementara nomor 2 ini kita tahan dulu ya. Dia ada 2 jawaban antara B dan C. Tergantung mana yang benar. Oke, mungkin ada yang mau kalian tanyakan? Tapi yang kalau misalkan ya, kalau kalian bingung di sini, tapi yang paling yakin adalah yang 3 dan 4. NH3 sama H2O itu udah pasti dia polar. Kalau PCl5 kan tinjauannya struktur, tapi kalau misalkan kita lihat ke elektronegatifnya kan juga belum begitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 2. Monggo nih teman-teman, kalau ingin ada yang ditanyain ke Mbaknya masalah sifat polar dan non polar ya Mbak. Kalau nggak ada yang ditanyain sama kayak tadi, ketik 1 ya di kolom chat. Kasih. Permisi Mbak, izin bertanya. Oke, boleh. Itu untuk yang nomor 5 CO2 itu kok sifatnya non polar ya Mbak? Itu kan di situ ada PEB-nya. Nah, jadi sesuai yang udah aku jelasin sebelumnya, kenapa kok si CO2 ini dia bisa sifatnya non-polar. Nah, CO2 itu dia kenapa bisa non-polar? Karena dari strukturnya dia yang linier. Dia tuh kalau misalkan kita lihat kan, dia bentuknya CO, CO. Dia ada double bond kan. Di sini ada 2 PEB.
Terus di sini ada 2 PeB. Nah, jadi struktur dia yang linear inilah yang membuat dia itu bisa bersifat sebagai nonpolar, walaupun dia di sini ada PeB dari atom O. Nah, selain itu juga, yang menentukan, apalagi dari atom pusatnya, ya C kan dia punya 4 kan, 4 elektron valensi. Nah, semuanya udah dipakai. Jadi udah dia strukturnya saklek nih, dia linear. Apalagi dia di sini ada double bond, ada ikatan rangkap. Tambah linear lagi nanti dia bentuknya kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan dari atom pusatnya itu nggak ada PeB-nya, itu bisa dikatakan nonpolar gitu, Mbak? Ya, bisa dikatakan dia nonpolar juga. Terus Oh, kita iya. juga lihat dari simetrisnya ya. Misalkan dia simetris sama kayak elektronegatifan. Misalkan nih, aku punya kayak gini, CH, CL. Oke, si C di sini dia nggak ada ini apa namanya, dia nggak punya yang pasti dia nggak punya PeB, tapi dia mengikat Cl, di mana Cl di sini dia itu elektronegatif kan, sangat elektronegatif. Nah, karena dia sangat elektronegatif, maka semua atom akan ditarik ke arah Cl, sehingga molekul ini bukan lagi yang namanya dia molekul nonpolar, tapi dia disebutnya sebagai molekul polar karena adanya beda ke elektronegatifan. Jadi kita lihatnya dari 3 itu, dia simetris atau enggaknya, dia beda ke elektronegatifannya bagaimana, terus dia ada PeB atau tidaknya. Itu yang paling menentukan senyawa tersebut bisa dikatakan sebagai senyawa polar ataupun nonpolar. Oke, apa sudah menjawab? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin ketik satu lagi, kalau dari kalian dari yang aku jelasin udah aman buat kalian. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut. Struktur Lewis amonium klorida, nomor yang menyatakan ikatan kovalen koordinasi adalah, nah, yang disebutkan kovalen koordinasi adalah dia yang hanya memberikan tanpa dia menerima kembali. Contoh kovalen koordinasi itu biasanya ada di SO2. Nah, S itu kan dia ada 6 ya. Terus ada O2 di sini. Terus di sini dia ada O lagi. Nah, karena kalau misalkan dari struktur Lewis kan dia pilihannya hanya ada dua kan. Pilihannya itu entah dia akan membentuk duplet atau dia membentuk oktet. Maksudnya duplet apa? Maksudnya duplet itu dia itu ambil dua gini yang sesuai dengan konfigurasi gas mulia He. Nah, kalau oktet kan berarti si nomor atomnya kan ada 8, berarti dia udah stabil sesuai gas mulia juga. Nah, di sini karena si S ini dia punya elektron valensi 6, maka dia akan kecenderungan untuk membentuk ke arah si oktet ketimbang duplet. Nah, sehingga di sini si S-nya hanya mengambil satu aja di sini. Dia mengambil membentuk ikatan. Terus di sini yang O, dia aslinya dia hanya mengambil punyanya si S, PeB yang ada di si S, tanpa si S ini menerima kembali menerima elektron dari si atom O. Jadi ibaratnya kalau di sini kita gambarin ini U2, ini U1, kalau di interaksi antara atom S dengan O1 ini dia ada feedback kan, yang S memberikan, yang O juga memberikan, jadi sama-sama dapat. Nah, sedangkan kalau interaksi dari S ke O2 di sini, dia itu hanya memberikan aja tanpa yang atom O dia hanya memberikan tanpa dapat lagi dari si atom O, karena dia udah cukup membentuk oktet. Itu contoh kovalen koordinasi. Berarti kalau dari soal nomor 3 ini, untuk kovalen koordinasi, maka dapat ditunjukkan di nomor berapa? Ada yang tahu?
Di Dua. nomor 2, Kak. 2, betul. Kenapa? Karena dia yang N ini kan dia punya 2 PEB kan di sini. Nah, 2 PEB-nya hanya diberikan ke H aja. Dah sana pakai N aja, aku nggak apa-apa, nggak dapet. Tapi alangkah baiknya kalau kita ngasih feedback juga ya. Feedback yang baik itu. Nah, jadi di sini yang 2. Oke. Gimana nomor 3 dia mau kalian tanyain dulu? Atau udah aman nih untuk soal nomor 3? Yuk, membuat teman-teman yang ingin bertanya soal nomor 3 dipersilakan ditunggu sampai 13.43 ya. Terima kasih. Oke, kelihatannya udah aman ya. Mungkin bisa ketik 1 aja deh kalau buat aman. Ketik 1 lagi gitu. Aman ya. Nah, oke, aku lanjut ke soal nomor 4 tentang perubahan wujud yang melepaskan kalor. Nah, untuk perubahan wujud yang melepaskan kalor, berarti kan si kalornya tuh pergi kan ya, pergi, lepas dia. Berarti kira-kira yang mana nih jawabannya? Ada yang tahu? Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi kalau dia melepaskan kalor, itu kan kalau menyerap kalor kan berarti kalornya masuk tuh. Ibaratnya kayak kalian dekat-dekat di api gitu lah. Berarti kan kalian menerima tuh panasnya api, ya kan? Kalian menerima, berarti apa yang kalian rasakan? Badan kalian jadi hangat kan? Nah, karena badan kalian menjadi hangat, maka kalian tuh bisa, apa namanya, kalian merasa kayak, kalian, aduh, panas nih kalau aku deket-deket api. Jadi kalian menjauh. Karena kalian menyerap kalor yang dihasilkan dari api itu tadi. Nah, sedangkan kalau melepaskan kalor, berarti kalor yang ada dalam diri kita ini keluar. Nah, contohnya gimana? Kalau misalkan kita duduk di ruangan yang ber-AC, pasti yang kita rasakan tuh dingin. Nah, karena dingin ini berarti menandakan kalor yang ada di dalam tubuh kita itu keluar. Sehingga di sini untuk yang melepaskan kalor, yang paling tepat adalah yang A, membeku. Kayak gitu. Oke. Aman atau ada yang mau didiskusikan? Jadi intinya kalau kalian ada soal yang menyerap kalor, bayangin aja diri kalian. Kalau kalian menyerap kalor berarti kalian ngerasain panas. Udah, hari yang rasa yang akibat yang dihasilkan karena panas itu apa? Terus kalau melepaskan kalor, bayangin kalau kalian ada di udara yang dingin, ya kayak gitu itu. Ada yang mau didiskusikan? Atau ketik 1 deh kalau kalian ngerasa aman. Aman sih, Mbak. Oke, aman ya. Kalian nungguin aku nyuruh ngetik 1 kah atau gimana nih? Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 5. Jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom berturut-turut adalah dari atom fosfor ya ini. Nah, kalau kalian harus tahu bahwasannya jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton.
Dan jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom. Sedangkan neutron itu nomor massa dikurangin nomor atom. Berarti berapa nih kira-kira? Ada yang ngechat nih tadi di aku. Mbak jawabannya 15, 15, dan 16. Mungkin yang lain, berapa nih? Ada yang tahu? Yang A, Mbak. Berapa? Yang A. Oke, yang A. Bener jawabannya. Kenapa? Karena kan di sini nomor atomnya kan 15 tuh, ya kan? Berarti jumlah elektronnya di sini dia 15 juga, jumlah protonnya 15. Nah, sedangkan jumlah neutron berarti tadi nomor massanya 31 dikurangi 15 sama dengan 16. Itu jumlah neutron. Berarti jawabannya yang A. Oke, berarti udah aman ya ini soal nomor 5. Oke, aku lanjut. Ion X2+ mempunyai 10 elektron dan 13 neutron. Nomor massa atom X berapa nih? A, B, C, D, E. Bakalan aku bahas kalau kalian udah jawab nih. Yang D, Mbak. Ada yang jawab D. Oke. Jadi ada yang jawab nih. Oke, jadi di sini perlu kalian tahu. Kalau dia ion X2+ itu tandanya apa sih? Kalau dia ion X+ itu berarti tandanya apa? Baru melepas elektron. Melepas. Melepas apa? Elektron. Melepas elektron. Betul. Dia melepas elektron. Nah, kalau ion X- berarti dia menangkapkan atau mengambil. Nah, karena di sini dia ion X2+, maka dia baru aja nih kehilangan elektron sejumlah berapa? Sejumlah 2. Berarti dia habis kehilangan 2 elektron. Sehingga di sini dia harusnya jumlah awalnya tuh adalah 12 elektron. Nah, karena yang ditanya nomor massa atom berarti karena di sini kan dia sebutnya atom tuh. Atom kan berarti dalam keadaan standar. Dia nggak kekurangan, dia juga nggak kelebihan. Normal-normal aja tuh si atom. Berarti ya udah dia tinggal 12 ditambah 13. Berapa tuh hasilnya? 25. Jawabannya yang D, kayak gitu. Oke, sampai sini. Aman, kalau aman ketik 1 deh. 1. Kalau kalian bingung atau masih reconnect, mending langsung tanya aja, nggak apa-apa. Kayak, ini gimana maksudnya, kayak kalian masih setengah-setengah gitu, masih berapa persen gitu, tanya aja langsung, nggak apa-apa. Kayaknya udah pada pinter-pinter sih, Mbak. Pada ngetik 1. Berarti nanti Siap banget FS pada kita ITS. bisa 100 ya. Waduh. Ini kalian mungkin ada salah satu deh biar aku tahu dosen kimia kalian siapa yang pengampunya? Bu Nikmah. Oh, Bu Nikmah. Enak tuh ibunya. Ibunya bagian analitik. Jadi pinter kalau ngitung-ngitung gitu. Kalau yang lain mungkin. Oke. Jadi kalau lanjut ya, karena nggak aman nih biar waktunya nutup juga. Pandangan yang menjadi dasar timbulnya model atom mekanika kuantum. Jadi pandangan dasar yang menjadikan dia itu tuh timbul model mekanika kuantum itu ya Schrödinger, de Broglie, sama si Heisenberg. Kenapa? Karena tuh kalau yang punyanya ini apa? Kalau kalian tahu kalau punyanya yang si
si Niels Bohr itu kan dia disempurnakannya kan pakai ini yang mekanika kuantum punyanya asas di Broglie kan. Nah, terus di Broglie disempurnain lagi sama si Heisenberg dan Schrödinger. Ini apa ya, kan urutannya itu kalau nggak salah dari Dalton, terus habis dari Dalton dia ke Rutherford. Rutherford ini yang elektron itu dia bergerak terserah kemana aja, terus timbul tumbukan dan dia akan kembali lagi ke inti atom karena dia tertarik oleh gaya sentrifugal. Itu kalau Rutherford. Kalau Dalton itu kalau nggak salah dia itu proton yang ada di sekeliling elektron kayak roti kismis lah intinya. Terus kalau Niels Bohr ini dia lebih menjelaskan ke arah ini transisi, tapi dia hanya menjelaskan transisi hidrogen aja tanpa transisi bilangan yang lebih kompleks atau poliatomik, dia belum bisa untuk menjelaskan itu. Terus habis dari Niels Bohr disempurnakanlah sama mekanika kuantum yang dasarnya ada di Schrödinger, Heisenberg, sama de Broglie. Kan kalau nggak salah di Broglie itu ada ini apa namanya, dia tuh bilang kalau misalkan bisa sebagai panjang gelombang atau apa ya, aku lupa itu. Dualisme cahaya, Mbak. Gimana? Itu yang dualisme cahaya nggak sih, Mbak? Iya, dualisme itu. Bisa sebagai gelombang sama sebagai apa lagi gitu, aku lupa satunya. Sebagai partikel. Iya, sebagai partikel. Nah, itu kata dosenku tuh nggak boleh aslinya. Nggak boleh ada dualisme karena itu bisa menimbulkan kerancuan. Itu nanti aja terlalu ke dalam kimia banget tuh. Itu masuk ke struktur atom dan molekul kalau di jurusan itu. Yang angka-angkanya tuh nggak wujud angka fisik gitu lah intinya. Terlalu dalam. Pokoknya intinya pandangannya ada 3 ya, Schrödinger, de Broglie, sama Heisenberg. 3 ini pandangan utama. Oke, aman nggak nih? Soal nomor 7. Ketik 1 lah. Oke, aku lanjut deh. Unsur dengan konfigurasi elektron 2882. Kira-kira konfigurasinya apa nih? Ada yang tahu? Konfigurasinya atom apa? 2882. Dijumlah aja. 20. 20 itu Ca, kalsium. Dia nomor atomnya kalsium. 20 tuh. Betul. Jika kalian kan, jika akan mengikat unsur lain untuk membentuk senyawa, maka langkah terbaik gimana nih? Ca itu dia golongan berapa sih? 1A, 2A, 3A, atau berapa A nih? Golongan 2A, Mbak. Golongan 2A kan. Dia Ca itu golongan 2A. Nah, golongan 2A itu berarti kan dia yang sayap kiri kan, dia mepet kiri. Berarti lebih mudah untuk dia narik atau dia lepas. Melepas. Lebih mudah untuk dia melepas kan. Nah, melepasnya itu kalau kalian ini bingung dia melepas berapa elektron, inti dari semuanya adalah intinya itu dia membentuk konfigurasi gas mulia. Konfigurasi gas mulia. Golongan 8A. Nah, udah kalau misalkan kalian bingung, aduh Ca ini harus melepas berapa elektron ya? Atau si Cl harus menarik berapa elektron? Kalian lihat aja konfigurasi gas mulianya. Dia yang bisa penuh itu berapa? Oh, kalau Cl berarti aku kurang 1 nih buat bentuk jadi argon 18. Berarti aku narik 1 lagi. Dah, dia bisa tuh. Terus si Cl, aku harus ngelepas atau narik? Kelihatannya
kan kalau misalkan dilihat tuh, dia tuh lebih mudah untuk melepaskan, karena lebih mudah untuk kehilangan 2 daripada dia harus menarik sejumlah 16. Itu hampir 2 kali lipat dari ukurannya dia, kayak energi yang dihasilkan tuh pasti berkali-kali lipat lebih besar. Jadi dia lebih mudah untuk melepaskan 2 elektron. Kalau dosenku yang jelasin tuh gini sih, lebih kayak kalian kalau LDR-an, berarti kan kalian jauh tuh. Nah, kalian tuh lebih mudah, kalau ada elektron tuh berarti elektronnya lebih mudah untuk ketarik atau lebih mudah untuk lepas. Berarti kan lebih mudah untuk lepas, ya kayak gitu itu. Itu kalau dosenku, kalau jelasin, selalu dikaitkannya sama hubungan. Udah. Oke, dari soal nomor 8 nih, aman atau enggak? Ketik 1 kalau aman. Oke, aman ya. Jadi ingat, kalau kalian konfigurasi gitu, dari yang kebentuk adalah konfigurasi gas mulia. Pasti intinya di golongan 8A. Udah, ujuk-ujuknya pasti ke situ semua. Semua itu pasti akan membentuk ke situ. Karena kan dia konfigurasinya yang paling stabil. Dia kayak orang lalu lalang tuh dia cuma diem aja. Dia noreken lah intinya. Oke, aku lanjut ke soal nomor 9. Ada CaCO3 ditambah, ada kalsium karbonat ditambah asam nitrat menjadi kalsium nitrat ditambah karbon dioksida dan air. Jika direaksikan 5 mg kalsium karbonat, maka akan dihasilkan gas karbon dioksida sebanyak 5 mg kalsium karbonat. Oke, kita lihat nih, dia nggak ada kan di sini yang seperti yang soal nomor 1 yang aku jelasin sebelumnya, ada tidak adanya yang dia setara atau tidak, kalian harus ngecek di sini untuk memastikan dia setara. Oke, kita lihat dari CA. CA di sini 1, di sini 1. Oke, aman. Terus CA dari sini karbon 1, di sini juga 1. Terus kita lihat NO3-nya di kanan ini ada 2, berarti di sini harus ada 2. Terus ini hanya udah 2. Kita lihat atom U-nya 3 dikali 2, 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Dia ada 3 ditambah 6, 9. Berarti dia udah setara ya ini. Sehingga kita bisa ngitung mol. N dari CaCO3 itu sama dengan masanya 5 mg. 5 mg itu berarti 0,05. Ya kan? Bener nggak? 0,05. Mili, nah, liter, desi, senti, mili. Oh, 0,5 ternyata. 0,5 gram. 0,5 gram dibagi CaCO3. MR-nya CaCO3. Ca itu 40 ditambah C 12, 52 ditambah 3 dikali 16 berarti jadinya 80. Ya. 52 tambah 48 berarti 100 bukan 80. 100. Jadi berapa nih? Ntar, kalkulator guys. 5 kali 10 pangkat 3 mol. 5 dikali 10 pangkat 3 mol. Berarti dia, kalau misalkan karbon dioksida yang dihasilkan, berarti kan setara tuh ya. Berarti mol yang dihasilkan, N dari CaCO3 itu sama dengan N dari CO2. Berarti di sini sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Udah, ini nanti volume, buat ngitung volume dari CO2 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 22,4.
Berapa nih? 0,11. Ada nggak jawabannya? Ya, 0,112 liter. Berarti untuk jadi mili, ya. Jadi jawabannya yang E. Bener kan ya? Atau journal? Oh, Oh, itu tadi ada yang salah di konversi miligram ke gram. iya, 0,05 kan harusnya ya. Iya. 0,05. Berarti di sini 5 Oh, kali Mbak, 10. 0,005. 0,005. 0,005. Berarti 3. Iya, kan naik 3. Oke. Lima. Berarti dia di sini 5 kali 10 pangkat minus 5. Itu mol, berarti minus 5. Oh iya, benar. Dia turun 3. Hasilnya udah, jadi jawabannya yang E. Oke, soal nomor 9 nih, aman atau enggak? Ketik 1 kalau kalian aman. Oke. Aku lanjut ke soal nomor 10. Oke, kalau soal nomor 10 ini kan simbol kubik ya. Nah, kalau simbol kubik tuh dia biasanya bentuknya tuh kalau kalian lihat berarti gimana ya? Ini kan biasanya bentuknya tuh gini. Dia ada 2 atom, di sini 2, sama di sini gini kan dia bentuknya. Nanti pokoknya yang bawah juga sama lah intinya. Mereka saling kayak gini juga, ini kayak gini, di sana di bawah. Berarti dia kalau kayak gitu kan bentuknya atom itu kan bentuknya 3D tuh. Kira-kira nih, satu potongan yang ada di sudut itu sama dengan berapa? 1/berapa dari satu bentuk atom yang utuh? Kira-kira dia tahu? 1/8. 1/8, benar. Jadi bentuknya tuh yang ini bentuknya tuh 1/8 dari keseluruhan. Nah, karena dia bentuknya 1/8 dan masing atas sama bawah kan total atas kan ada 4, bawah ada 4. Berarti kalau dikali 8 tuh sama dengan ada 1 atom utuh. Aku minta maaf ya, ini ada suara masjid. Ini kira-kira suaraku masih kedengeran jelas nggak di kalian? Masih, Mbak. Dengar, Masih, Mbak. Oke. Jadi untuk yang atomnya ini tadi kan berarti dia kalau di simbol kubik kan jumlah atomnya cuma 1 aja. Nah, untuk menentukan volume atom itu gimana? Kalau kalian lihat volume atom itu kan dia 1/8. Berarti karena dia 1/8 berarti jarak ke sini ini kan dia nilainya R tuh. Di sini tambah R lagi. Nah, sedangkan kalau yang dia bilang kisi itu kan dari sini ke sini. Dia nilainya A. Berarti kita bisa tahu bahwa nilai A itu sama dengan 2R. Sehingga R di sini sama dengan A/2. Nah, terus untuk rumusnya gimana? Rumusnya kan pakai rumus bola tuh. 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Berarti di sini nanti 4/3 itu
dikali Pi dikali A per 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 4/3 itu dikali Pi dikali A pangkat 3 per 8. Ini coret tinggal 2, berarti 3 kali 2. Jadinya A pangkat 3 per 6 dikali Pi. Hasilnya itu ini, yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ketik 1 kalau kalian nggak ngerasa aman. Kalau simple kubik itu berarti jumlah atomnya ada 1. Kalau FCC kan phase center kubik, berarti nanti kita bisa tahu jumlah atomnya. Jadi dia atomnya itu ada di muka. Jumlah atomnya berarti ada 2, 3. Kalau BCC body center itu ada 2. Oke, gimana untuk soal nomor 10, aman? Atau ada yang mau kalian tanyain dulu? Yang ketik 1 sih, Mbak. Yang ketik 1. Masih bingung atau gimana nih teman-teman, monggo bisa ditanyain ke Mbak. Kalau udah paham. Jadi kalau misalkan, oke aku ulangin lagi ya, untuk soal nomor 10, jadi itu kan, dia tuh kisinya itu, kisi berarti kan panjang sisi ya kan. Nah, panjang sisinya itu sama dengan A. Nah, terus dia tuh diketahui lagi, dia itu sebagai simpel kubik. Nah, karena dia sebagai simpel kubik, maka dia ini kan hanya terdiri dari 1 atom kan, karena dia sederhana, paling primitif banget. Dia paling sederhana, berarti dia terdiri dari 1 atom. Nah, jadi di sini ada 1/8, di sini ada 1/8 lagi, di sini juga 1/8, 1/8. Begitu pula yang bawah ini 1/8, 1/8, 1/8, di sini juga 1/8. Nah, karena di sini ada 8, maka kan dia kalau misalkan kita buat nih, kita jadikan 1 tuh menjadi 1 atom yang utuh. Nah, terus kalau mencari volumenya gimana nih? Nah, volumenya kan kalau misalkan kita ambil salah satu nih ya, dia kan ada yang bentuknya kayak gini juga kan nih pasti, kira-kira. Nah, dari dia di sini, itu tuh dia bentuknya R, ini R, pokoknya semua R. Nah, tapi di sini kan di kisi 2 ini kan dia ada 1, ada 2, berarti ada nilai R yang ada 2 di sini. Berarti kan bentuknya dia tuh kayak gini. Kalau dilihat kalau kita ambil 1 loh ya, berarti bentuknya R. Nah, dari sini ke sini itu A. Berarti A itu sama dengan 2R. Karena A ini sama dengan 2R, maka nilai R sama dengan A/2. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus bola. Menggunakan rumusnya bola. Jadi kita ketemu nih nilainya. C-nya sama dengan A pangkat 3 per 6 dengan substitusi nilai R pangkat 3 dengan menggunakan nilai A/2. Kayak gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain atau didiskusikan? Buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan terkait nomor 10 ini. Kalau udah jelas mungkin bisa ketik 1, Rek. Oke. Ini berarti bisa aku lanjut ya. Ke soal nomor 1 yang urean. Nah, soal nomor 1 yang urean ini, dia kan suatu insektisida DDT mempunyai komposisi dalam berat sebagai berikut. C 47,39%, H 2,5%, dan sisanya Cl. Berarti si Cl ini kita bisa nentuin jumlahnya dia itu dengan menggunakan rumus 100 dikurangin 47,39 ditambah
2,54. Itu nanti punyanya si CL. Berapa nih? Ini ada 100 dikurangin 47,39 ditambah 2,54. Hasilnya 50,7. Si CL tuh 50,07. 50,07. Ini 50,07%. Nah, terus untuk mencari tahu nih, gimana mencari tahunya untuk yang rumus empirisnya. Kalau untuk soal nomor 1, ini aku buat ke orat-oratan yang lebih nih, aku izin stop share dulu. Oh iya, untuk yang soal nomor 10 itu untuk rumus volume selalu menggunakan rumus bola ya. Karena atom itu dia itu digambarkan bentuknya itu bola, rigid kayak gitu, bola. Bentuknya bola. Dan kita juga Oke. Apa udah kelihatan? Ini share screen gue udah kelihatan. Lihat Mbak. Oke. Jadi untuk yang soal nomor 1 urean tadi, soal nomor 1 urean ini tuh dia kan tadi kalau nggak salah si C itu berapa ya? Aku yang nggak soalnya dulu ya. Mana ya soalnya? Soalnya itu 47,39. 47,39%. Terus yang H itu 2,54%. Terus yang CL itu sama dengan 50,07%. Nah, berarti untuk mencari rumus empiris, yang A itu kan rumus empiris. Nah, untuk mencari rumus empiris berarti kita bisa ini 47,39. Ini ntar aku pakai perbandingan aja. Jadi di sini tuh kita bisa pakai perbandingan daripada kalian bingung. Perbandingannya itu ini C banding H banding CL. Nah, H-nya kan tadi 47,39%. Kalau H-nya 2,54%. Kalau yang CL itu kan 50,07%. Nah, supaya ini lebih mudah, kita kalikan 100 untuk menghilangkan persennya. Berarti nanti kita hasilkan 47,39 dibanding 2,54 dibanding 50,07. Nah, di sini kita bagi nih masing-masing. Ini dibagi 12 sesuai AR-nya, ini dibagi 1, ini dibagi 35,5. Hasil ini nanti yang akan menentukan rumus empirisnya. Nah, berarti kalau 47,39 dibagi 12 itu hasilnya 3,94. 3,94 dibanding 2,54 dibanding 50,07. 1,4. Nah, berarti kita bisa tahu dari sini. Si C berarti ini 4, ini dia 2,54, berarti di sini dia ada 3, terus di sini 1,4 itu
berarti dia bentuknya adalah 1. Jadi 431. Bentuknya dia seperti itu. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau kalian tanyain dulu. Itu untuk ya rumus empiris, ya kan? Terus kalau misalkan untuk rumus molekul, nah untuk rumus molekul, untuk rumus molekulnya sendiri, dia itu berarti di sini yang rumus empiris Re itu N sama dengan Rn, rumus molekul. Nah, karena udah tahu rumus molekul, untuk mencari rumus molekulnya tadi kan ada 1 mol DDT kan. Nah, itu dia punya massa 345,5 gram. Berarti kita bisa tahu lewat MR untuk mencari rumus molekulnya. Cari di MR maksudnya gimana? Jadi dia di sini kan 354 ya, benar. Oh, salah. 354. Jadi si DDT ini kita bisa tahu 354,5 gram. Nah, terus untuk mencari rumus molekulnya gimana? Dengan kita mencari tahu si MR-nya DDT. Nah, MR-nya itu kan sama dengan mol dikali massa kan. Berarti di sini MR-nya itu sama dengan 354,5. So, karena kita udah tahu nih dia bentuknya 354,5, maka di sini nih nanti ini kan 4, 3 sama 1 ya kan? Ibaratnya nih 1,4 atau enggak kita pakai ini aja lah, yang atas ini aja juga nggak apa-apa. 1,4 1,5 ya, 1,5 ternyata ini 1,5, atau kita bisa pakai rumus yang atas ini. Berarti nanti kalau kita sederhanakan dia jadinya 4 dibanding 2,5 dibanding 1,5. Ini punyanya CHCl. Nah, terus buat nyarinya gimana? Buat nyari rumus molekulnya, berarti kan tadi sesuai rumus yang empiris itu N kalinya berapa, itu sama dengan rumus molekul. Berarti di sini 4 dikali AR-nya C ditambah 2,5 dikali AR-nya H ditambah ini ada 1,5 dikali AR-nya Cl. Ini N sama dengan 354,5. Aku izin ini ya, berhenti sebentar, ada azan.
Oke, aku lanjut. Nah, berarti dari sini nanti 4, ini 4 dikali ini 12 ditambah 2,5 dikali 1 ditambah 1,5 dikali 1,5 dikali 35,5 N nanti ketemu nih 354,5. Terus dikaliin jumlah nanti N-nya nilainya bakalan ketemu. Itu kalau dari soal nomor 1. Nah, kalau dari kalian gimana? Ada yang mau kalian tanyain dulu untuk soal nomor 1? Semoga teman-teman yang ingin bertanya terkait soal nomor 1 tadi, dipersilakan ditunggu sampai 14.26 ya. Kasih. Kalau nggak ada, ketik 1 aja. Kalau udah aman dari kalian. Wah, belum ada yang ketik 1. Oh, ada, Mbak. Sudah ada yang ketik 1, Mbak. Oke. Aku lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, aku buka soal dia aja dah. Jadi di soal nomor 2 itu ada tangki pendingin yang dia itu volumenya 5 liter. Nah, terus dia itu diisi dengan gas freon pada suhu 25 derajat dan tekanan 3 atm atau 3 atmosfer. Ketika terjadi kebocoran pada tangki, diketahui bahwa freon dalam tangki berkurang sebanyak 76 gram. Berapa tekanan gas yang tinggal dalam tangki? Jadi, ini aku ringkas saja. Awalnya tuh volumenya itu dia 5 liter. Dia di sini tuh diisi oleh gas freon. Dia rumusnya gasnya tuh C2Cl2F4. C2Cl2F4. Nah, terus pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pertama P1-nya tuh dia ada 3 atm. Ada 3 tekanannya tuh 3 atmosfer. Nah, terus jadi kebocoran nih pada tangki. Hilangnya tuh sebanyak 76 gram. Berarti kan tekanannya juga bakalan berkurang kan. Berarti kita diminta buat nyari P2-nya itu berapa. Nah, caranya gimana untuk mencari nilai P2 itu? Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, dia kehilangannya itu 76 gram. Berarti sebelum itu kita harus tahu dulu berapa awalnya dia ini. Mula-mula tuh dia ada berapa. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. P, V sama dengan nRT. Dengan menganggap bahwasannya dia gas tersebut adalah ideal. Karena kalau nggak ideal, pasti dia rumusnya nggak kayak gini. P-nya tuh berarti kita isi dengan 3 atm. V-nya itu volumenya kita isi dengan 5 liter. Terus di sini ada N, molnya kita belum tahu kan, tapi di sini berarti kan kalau mol itu kan N per MR. Nah, MR-nya kan kita udah tahu nih, berarti kita masukin aja langsung MR-nya. Cl2 itu berarti 14 kali 2 tambah 71, berarti 28 tambah 71 itu berapa? 28 tambah 71, berarti ada 119.
119 tambah F4. F4 itu berapa? Ini ya. Mana F? 19. Berarti 119 ditambah 19, berarti 138. Iya tak? Nah, tak hitungin lagi deh. Iya, C2 kan? C2 berarti 12 dikali 2 ditambah 35,5 dikali 2 juga ditambah 4 dikali 19. 171. Ini ada 171 dikali, ya ini ada R. R itu kita bisa pakai banyak, tapi kalian harus, R ini kan ada yang 8,31447 Joule Kelvin, Joule pangkat minus 1, Kelvin pangkat minus 1. Joule Kelvin pangkat minus 1, mol pangkat minus 1. Atau yang paling umumnya itu 0,08205, ini liter atmosfer, mol pangkat minus 1, Kelvin pangkat minus 1. Ini kalau misalkan ada beberapa dosen kimia, itu harus menggunakan satuan. Jadi kalian harus, kalau ngitung, kalau nggak ada satuannya otomatis dicoret. Sebenar apapun jawaban kalian. Jadi usahain kalau misalkan di kimia itu menggunakan satuan supaya biar lebih jelas. Nah, berarti di sini kan kita nggak ada unsur J, Kelvin pangkat minus 1, mol pangkat minus 1, berarti kita pakai yang liter atmosfer, yang 0,0825. Ini ATM, liter, ini ada mol pangkat minus 1, Kelvin pangkat minus 1, dikali dengan T. Berarti kan T-nya harus dalam keadaan Kelvin. Berarti sama dengan 298 Kelvin. Dia suhu kamar atau suhu ambient. Ambience lah, bukan ambient. Jadi kalau misalkan kalian di soal kadang-kadang itu tuh cuma dikasih tahu dalam temperatur ambience. Berarti kalau temperatur ambience berarti itu temperatur kamar 25 derajat Celcius. Kayak gitu. Berarti di sini atmosfer ATM-nya bisa dicoret. Ya betul, liternya juga bisa dicoret. Nanti molnya dicoret, terus ini ada Kelvin, Kelvinnya bisa dicoret. Ini kan ada gram per mol, molnya bisa hilang. Tinggal gramnya aja ini nanti. Berarti massa yang didapatkan sama dengan berapa? Ada yang ngitung belum, Rek? Soal nomor 2. 3 dikali 5, 0,08205 dikali 298, 104,9. 104,9 gram aja deh. 104,9 gram, karena kan satuannya tinggal gram aja. Nah, berarti ini kan masa awalnya nih, ini masa mula-mula, masa awal banget sebelum dia terjadi kebocoran. Nah, masa yang kedua, masa yang setelah dia bocor, ini kenapa? Berarti M2-nya itu sama dengan 104,9 dikurangin 76. Kenapa? Karena yang hilang itu sebanyak 76 gram. Sehingga di sini bisa tahu nanti kurangnya 28,9 gram. Itu masa kedua. Nah, terus gimana nih buat nyari tekanan? Kan nggak ada hubungannya kan tekanan sama massa. Tapi ternyata kalau kita buat itu ada. Kalau kita lihat kayak gini kan berarti kan ada P sama dengan PNRT. Nah, P itu sama dengan M per MR dikali R dikali T. Nah, R dan T ini kan kayak suatu tetapan tuh, ya kan? R dan T ini kan kayak dia udah nilainya konstan. V juga kita anggap dia nilainya konstan.
Berarti, V-nya tuh sih nilainya nggak konstan, tapi kita anggap dia itu punya nilai yang konstan. Nah, karena apa? Karena kita mau bikin perbandingan antara P dengan M. Berarti kan dia sebanding tuh. Ya kan? Berarti kalau misalkan kayak gini, kita bisa memberikan sebuah persamaan itu P1 dikali V sama dengan N1 dikali RT. Ini ada P2V itu sama dengan juga di sini. Harusnya sama dengannya 1 kali aja. P2V itu sama dengan N2RT. Nah, ini kan hilang tuh. Karena sama kan, dia sama. Berarti kita tinggal punya persamaan P1 per P2 sama dengan N1 per N2. Nah, di sini kalau misalkan kita jabarin lagi, berarti ini P1 per P2 sama dengan M1 per MR dibagi M2 per MR. MR-nya hilang, sehingga kita dapatkan P1 per P2 sama dengan M1 per M2. Kalau di sini dia 3, berarti sini P2. P1-nya kan tadi 3 tuh, berarti M1-nya tadi itu 104, di sini 28,9. Nah, berarti kita bisa tahu nilai P2-nya berapa. Kayak gitu. Oke, untuk soal nomor 2 ada yang mau kalian tanyain dulu. Oh ya, ini kira-kira waktunya sampai jam berapa ya? Untuk waktunya sampai 16.15 sih, Mbak. Oh, oke. Mungkin aku kalau bahas satu kode soal aja boleh nggak? Soalnya habis ini juga selesai yang kode pertama, aku ada kegiatan juga di jam segitu. Enggak, Mbak, nggak apa-apa. Tapi nanti ini boleh minta file Boleh. ini, Mbak. Baik, Mbak. Boleh kok, aku share kok. Oke, jadi nanti kalian bisa hitung sendiri aja. Nanti ketahuan P2-nya berapa, kayak gitu. Oke, ada yang mau kalian tanyain dulu? Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanya dulu ke Mbaknya, mumpung ada Mbaknya yang bisa jawab nih. Atau udah aman nih dari kalian? Topik satu lah, kalau udah aman biar aku tahu siapa yang aman. Oke, langsung banyak nih nanti. Emang pinter-pinter, Mbak. Udah siap banget buat ETS besok. Aduh, ini kalian nggak ada yang diajar sama Pak Joko kah? Ketik 2 deh kalau diajar Pak Joko. Iya. Kayak Coba. malah ini ya unik ya, Mbak. Ketik 2 deh. Yang ada Mbak Eli. Bapaknya banyak cerita ya. Sangat-sangat suka bercerita nggak bapaknya? Kalau nggak bisa unik, oh iya katanya Mbak. Ya kan, soalnya kalau di aku tuh ya, aku pernah tuh tanya pas mau mulai kuliah, aku tanya kan sama bapaknya bilang kalau ada yang mau ditanyakan sebelum mulai kelas, tanyain aja kalau tentang materi sebelumnya. Nah, aku tuh tanya nggak ada semenit untuk bertanya, tapi jawabannya itu lebih dari berapa menit ya? Ada kalau nggak 40 menitan untuk menjawab, karena bapaknya menyelingi dengan cerita. Mantap pokoknya kalau sama Pak Joko. Mungkin karena pertanyaannya berbobot Mbak, jadi butuh waktu lama buat ngejelasin. Enggak, receh pertanyaannya tuh. Kayak, ini bener, ini kayak gini Pak, berarti kalau jawabannya gini gimana? Karena mostly cerita bapaknya itu cerita tentang kehidupan. Bentar ya, ada telepon, aku angkat dulu.
Oke, ini kalau nggak ada, kalau udah aman aku lanjut ya ke soal nomor 3. Jauh banget tiganya. Soal nomor 3 itu apa ya? Jadi ada radiasi elektromagnetik ke sebuah atom hidrogen sehingga terjadi eksitasi elektron dari N1 ke N6. Hitung berapa energi yang dilepaskan dalam joule oleh elektron tersebut untuk kembali ke posisi semula. Oke, jadi di sini tuh ada atom hidrogen, dia tereksitasi dari N sama dengan 1 menuju N sama dengan 6. Nah, karena dia tereksitasi, berarti kan dia mengambil energi kan, berarti kita cari tuh energinya itu sama dengan, ini langsung aku delta, jadi ada RH itu 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N6 kuadrat. Nah, N ini kan berarti kan jumlahnya dia kan. Jadi di sini ada delta E sama dengan RH ini berapa ya nilainya? Ada di soal 1,0978. Oh, enggak sih. Oh, enggak. Dia bukan delta E, tapi dia pakai 1 per lambda. Gitu. Salah rumus. Dia bukan delta E, tapi dia pakai 1 per lambda. Nah, kalian pasti ingat sama rumus ini. Nah, jadi RH-nya itu sama dengan 1,09,678 cm pangkat minus 1, 1 per 1 kuadrat dikurangin 1 per 6 kuadrat. Berarti 1,0978 cm pangkat minus 1. Ini 36 berarti itu 35 per 36. Berapa tuh? 678. Ya Allah, ada yang ketinggalan. Ini 35 per 36. Ini hasilnya sama dengan 106631,389 cm pangkat minus 1, 1 per lambda. Ini kan masih dalam bentuk bilangan gelombang. Ya kan, 1 per lambda itu kan bilangan gelombang, berarti lambdanya itu sama dengan lambdanya berarti tinggal dibagi aja dibalik. Ini sama dengan 9,378 kali 10 pangkat minus 6 cm. Nah, di sini kan biasanya dia dalam bentuknya meter tuh. Karena dia biasanya digunainnya dalam bentuk meter, berarti di sini nanti 9,378 dikali 10 pangkat minus 8 meter. Nah, terus untuk mencari energinya gimana? Ya pakai delta Hc per lambda. Ini E sama dengan Hc per lambda. Hanya kan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter sekon pangkat minus 1 dibagi 9,378 dikali 10 pangkat minus 8 meter. Meter hilang. Terus sekon hilang, tinggal joule aja. Berarti nanti didapetin nilainya dia titik-titik sama dengan joule. Kalian nanti bisa ketemu nilainya yang soal nomor 3.
Oke, dari soal nomor 3 ada yang mau kalian tanyain dulu? Nah, buat teman-teman kalau ada yang ditanyain dari soal nomor 3. Kalau nggak ada yang ditanyain, ketik 1. Biar mbaknya bisa lanjut. Oh, udah ada yang ngetik 1 ternyata, Mbak. Oke. Wah, udah pinter-pinter banget nih ya. Udah siap banget sih, Mbak. Siap kayak banget gitu. Kayak, aduh, KTS, I'm coming gitu loh, Mbak. Mereka itu. Ya, kayak, aduh, ini katanya bestinya Najwa Shihab sama Maudy Ayunda. Waduh. Paling ambis semuanya, Mbak. Ya, bener. Oke. Terus ini. Tinggal mana nih? Soal nomor 4. The last question, guys. Tentukan hibridisasi molekul, jumlah elektron, domain, terus geometri molekul dari COCl2 titik H2O. Jujur aja, aku sebagai anak kimia tuh kadang-kadang agak males kalau disuruh nentuin gimana geometri molekul, kayak bentuk molekulnya tuh gimana. Itu tuh pusing guys, karena agak ruwet. Oke, kita coba ya. Dia diminta hibridisasi, nannya ada CO, Cl2, 4, H2O. Berarti kan dia kan senyawa hidrat tuh, ya kan? Kenapa? Karena ada titik H2O ini di belakang. Kalau kayak gini, mostly kecenderungan dia itu biasanya bentuknya dia padat kristal. Karena dia H2O, kayak gitu. Nah, terus kita suruh nyari nih hibridisasinya. Hibridisasi. Hibridisasinya berapa? Hibridisasinya apa? Ini bisa dilihat dari bentuknya dia. Ini kan CO. CO sebagai atom pusat. Ini ada Cl, di sini ada Cl. Di sini ada H2O, di sini ada H2O, di sini ada H2. Kembali. Ada yang kembali. Di sini ada H2O, terus di sini ada H2O. Ya bentuknya kayak gini. Harusnya kalau kita lihat struktur, kita udah tahu dia bentuknya adalah oktahedral. Nah, tapi kita membuktikannya lewat hibridisasi. Hibridisasinya gimana? Hibridisasinya tuh karena CO kan sebagai atom pusat. Nah, CO itu punya nomor atom 27. Dengan konfigurasi akhirnya tuh ini ada AR, ada 3D7, 4S2. Berarti di sini dia udah punya orbital D, orbital S. Nah, kan dia CO nih. Kalau hibridisasi itu kan semua harus masuk. Berarti hibridisasi awalnya dia itu bentuknya adalah ada 1, 2, 3. Ini yang 3D. Ini yang 3D, terus ini yang 4S. Ini 4S2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 3D7. Nah, untuk hibridisasi itu kan konsepnya semua harus masuk, iya kan? Semua harus punya pasangan, nggak boleh ada yang jomblo, nggak boleh ada yang sendirian. Semua harus masuk. Berarti kita bisa buat nih, ini hibridisasinya S. Berarti kan kalau kayak gini kita harus tambah kamar lagi kan, untuk menambah 6 tamu yang akan masuk, sedangkan di sini baru ada 3 kamar.
Berarti ditambah orbital apa nih kira-kira? D lagi K atau S saja Mbak atau P apa nih? Kira-kira ada yang tahu I. orbital apa yang harus ditambahin? Jadi untuk orbitalnya karena di sini ada S, D berarti kan kurang P tuh. Berarti kita harus nambahin orbital P. Ini orbital S, ini orbital P, ini orbital D. Ini aku buatin kamarnya biar ada rebutan. 1, 2, 3, 4. Nah, dia udah S, P, 3, D. Berarti di sini untuk yang D ini tadi, dia itu memberikan, ini kan ada 2 nih kan, ada 2 pasang. Nah, 2 pasang tuh dia kasihkan nih P aku kasih 1 nih ke kamu. Terus yang dari S ya kan ada PEB, ada kok PEB kan ada 2 ada sepasang juga, satunya taruh sini juga. Jadi masing-masing tuh punya 1, 1, 1, 1, 1. Nah, terus sampai akhirnya dari masing-masing CL H2O ini tuh mengisi sebanyak jumlah mereka. Ada 6 kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti konfigurasi hibridisasinya adalah sp3d2 yang mana bentuk geomolekuler bentuknya itu adalah oktahedral. Kayak gitu. Terus kalau misalkan yang teori domain elektron itu, kalau teori domain elektron kan tentang kedudukan elektronnya kan. Kedudukan elektron berarti untuk mencari, aku juga lupa nih rumusnya. Jumlah domain elektron. Jadi di Google. Bentar. Nah, jadi untuk teori domain elektron tuh kita bisa pakai rumus yang ini. Ini untuk yang domain elektron. Kita bisa pakai rumus EV per X dibagi 2. Dengan EV itu sebagai jumlah elektron valensi atom pusat, terus X-nya itu jumlah elektron bebasnya, terus dibagi 2. Berarti ibaratnya itu kayak PEI min PEB, kayak gitu. Berarti jumlah elektron valensi pusatnya itu di sini ada 6 dikurangin PEB-nya, di sini nggak ada PEB, 0. Terus dibagi 2, berarti sama dengan 3. Itu domain elektronnya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau kalian tanyain dulu. Kalau udah aman nih. Ketik 1 lah kalau udah aman. Monggo nih teman-teman, mungkin dari soal-soal yang udah dibahas tadi, baru kepikiran nih, oh Mbak saya bingung ini, boleh banget ditanyain ke Mbaknya, mumpung masih ada Mbaknya yang bisa jawab nih. Monggo teman-teman, kalau emang nggak ada, boleh deh ketik 1.
Udah ada yang ketik satu nih Mbak di kolom chat. Oke, berarti aman nih. Yang lainnya gimana? Buat teman-teman dari berapa soal tuh tadi? Ada beberapa soal, kalau ada yang mau ditanyain, monggo ditanyain. Ketimbang besok bingung pas ujian, ya ditanyain yuk. Iya, untuk tahu nama bentuk molekulnya itu harus hafal, guys. Kalau bentuknya tuh, wait, aku stop share dulu. Aku bukain ke ini ya. Ke satu dulu. Bentar. Aku cari dulu ininya. Ntar aku lupa namanya apa ya? Benar. Ntar aku cari aja di sini. Enggak. Oke, ntar ini ada. Ntar aku ambilkan. Jadi tuh contohnya kayak gini. Nah, kalau dia geometri molekul tuh, jadi di sini kan ada AX2, berarti dia bentuknya linier, contohnya CO2 tadi. Kayak gitu dia bentuk-bentuknya. Jadi cari aja kayak teori FSPR atau apa gitu. Contoh-contoh lainnya, atau enggak ini. Mana ya? Nih, sebenarnya bentuk-bentuk kayak gini, planar bentuk T, itu gimana. Itu sih yang seringnya muncul. Ini juga bisa kayak gitu. Oke. Mungkin udah ya, apa namanya, udah untuk yang sesi 1 yang PDA udah aku jelasin semua. Mungkin bisa aku cukupkan. Terima kasih ya semuanya udah dengerin penjelasan aku hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, TTS-nya diberikan kelancaran dan dapat nilai terbaik. Oke, ya, makasih banget buat Mbak
Nabila Farah udah nge-share ilmunya nih buat persiapan teman-teman ETS nanti. Oke, mungkin bisa yang belum mengisi presensi bisa mengisi link presensi yang akan dikirimkan di chat Zoom ini ya teman-teman. Oke, sambil menunggu panitia mengirim link presensi, karena kita udah di penghujung acara nih, kepada teman-teman partisipan, dimohon untuk jangan lupa mengirim link presensi ini tapi belum ini deh, link presensi dan link feedback yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat ya. Sebelum menutup acara, ada baiknya kita mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya teman-teman, ditunggu sampai 02. Yuk, tunjukin nih muka-muka kece kalian. Yuk, bisa yuk on cam yuk. Caranya siapa? Oke, mungkin bakal aku pandu ya untuk dokumentasinya. Udah nih, ini ada yang on cam nih. Ini ada yang nemenin Mbak Septi dan wah ada nih satu. Udah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan makasih banyak buat Mbak Nabila Farah dan teman-teman yang udah antusias di acara exam preparation mata kuliah kimia 1 ini. Oke, aku Hafiz selaku MC mewakili panitia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, langkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga acara ETS kalian lancar dan mendapat nilai yang terbaik. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, kepada teman-teman dan Mbak Nabila Farah, apabila ada kegiatan yang lainnya diperkenalkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Mbak Nabila Farah dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Aku izin leave Zoom ya. Mbak. Terima kasih, Mbak.